Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara. Surat Abasa wa Tawalla, surat ke-80, juz Amma, halaman 585. Kata para ulama tafsir, surat Abasa termasuk surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Watak atau karakter daripada surat-surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah berbicara lebih fokus kepada masalah akidah, masalah keyakinan, masalah keimanan, masalah pengutusan Rasul, untuk apa beliau diutus, dan juga berbicara setentangan kemahakuasaan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghidupkan, membangkitkan manusia kembali setelah mati. Jadi umumnya surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah bicara tentang itu. Tidak bicara tentang ibadah, tidak bicara tentang muamalah, tidak bicara tentang fadilah, tapi bicara tentang dasar, pondasi, fondamen iman, akidah, tauhid, iman kepada Allah, iman kepada kitab, kepada Rasul, dan iman kepada kehidupan akhirat. Kesana arahnya selama 12 tahun lebih, 13 tahun kurang. Selama 12 tahun lebih surat-surat mengarah ke situ. Ini sebagai petunjuk, sebagai pelajaran di kita. Memang yang paling pokok, yang paling dulu ditanam sehingga tertanam, dikokohkan sehingga dia kokoh, diteguhkan sehingga dia teguh, masalah keyakinan, masalah akidah, masalah keimanan. Fadilah itulah ke atas itu. Fadilah itu aksesoris. Fadilah keutamaan, pahala, ganjaran, dan segala macam yang sering disebut dengan al-fadail, itu adalah aksesoris, hiasan-hiasan, penyemangat, pendorong, pemotivasi kita untuk beribadah. Namanya targhib. Targhib. Ini sasaran utama kepada orang-orang yang baru mengenal Islam. Perbaiki dulu keyakinannya. Bayangkan sepanjang 12 tahun lebih
ayat-ayat turun lebih banyak bicara tentang itu. Kalau sudah kokoh, kalau sudah mantap, bangunan apapun yang ditegakkan, didirikan di atasnya, tidak masalah. Tapaknya bukan hanya tapak gajah, ada tapak dinosaurus kuat. Tapaknya cakar ayam, ceger. Bangunannya menjulang tinggi. Kajilah masalah fadilah, membawa goyang. Ini sedikit sebagai pengantar. Dan ayat ini kalau kita tinjau daripada segi sababun nuzul, inti atau ringkasnya turun berkenaan dengan salah seorang orang buta namanya Abdullah bin Syarih bin Malik bin Rabi' az-Zuhri, terkenal dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nama aslinya Abdullah bin Syarih bin Malik bin Rabi' az-Zuhri. Populer Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau ini anak paman Nabi, anak paman Khadijah, istri Nabi yang bernama Khadijah. Nah, anak paman Khadijah, bukan paman orang Minang. Paman orang Arab. Kalau paman orang Minang kan mama. Anak paman Khadijah, ini dia namanya, Abdullah bin Syarih. Dia buta. Sewaktu Nabi SAW beliau sedang asik berbicara dengan tokoh-tokoh, orang kadang-kadang, orang punya kedudukan, punya status di tanah Makkah, punya pengaruh, punya pengikut yang banyak, yang tidak akan kita sebut namanya satu persatu di sini, karena yang penting kita bukan namanya. Asik bicara dengan harapan, kalaulah tokoh-tokoh kona masuk Islam, tentu nah lain pun menurut. Nah, pemimpin mah orang pengaruh. Itu logikanya begitu. Di samping itu tentu juga sahabat-sahabat handai tolan keluarga sanak familinya juga ikut masuk. Kalau bahasa wak kapalo galih nakulah. Nah itu kalau kapalo galih nakulah dapat nalai namanya. Nalai naman. Maka Rasulullah berbincang-bincang dengan beliau-beliau ini, orang besar-besar tokoh-tokoh ini. Harapannya seperti itu. Tiba-tiba datang dari jauh seorang buta. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari jauh dia sudah berteriak-teriak, Muhammad, Muhammad. Dari jauh lah berteriak. Itu butuh. Butuhnya. Minta supaya juga diajari beliau, dijelaskan, diterangkan pula kepada beliau, diberi nasihat beliau tentang ajaran agama. Dia juga ingin tahu tentang Islam. Muhammad. Nabi selaku manusia tentu beliau tidak senang. Beliau sedang bicara dengan tukuh. Kalau di Minang, yo pangulu mah. Ya pangulu nek mama orang pengaruh cara itu. Tokoh-tokoh kaum lah. Tiba-tiba datang menyerobot. Kalau bahasa DPR-nya kan interupsi namanya. Menyerobot. Dalam etika, dalam adab, sopan santun itu tidak bagus. Orang sedang bicara,
potong. Pagi dia jauh, Muhammad, Muhammad. Dan bicaranya orang ketika itu dengan orang besar, orang terpandang. Nabi Muhammad bagaimanapun beliau agak tidak senang. Tidak senang beliau. Dan secara adab, ya Abdullah ibn Umi Maktum ini juga tidak punya adab namanya. Ya, kalau bicara kan minta izin, boleh saya bicara sebentar, ada masalah. Atau kalau orang sedang bicara, biarkan mereka bicara dulu. Itu dia. Menggal-menggal, potong-potong. Jadi budaya memotong pembicara orang itu kan budaya beliau yang di luar sana terpakai di kita. Ketika itu Nabi merasa tidak senang. Dan nampak di wajah beliau, itu yang abasa. Itu yang abasa. Kata para ulama ahli bahasa, abasa, itulah abasa. Apa? Nampak pada wajah beliau itu rasa tidak senang. Nah, orang terjemahkan bahasa kita masam. Agak berkerut, berubah wajah, dan kening beliau agak berkerut sedikit. Nak manih wajah, masam. Nah, masam kau kan tak bisa dikacuk juga masam. Masam wajah beliau. Itu dah abasa wa tawalla. Karena beliau masam, tidak menggubris. Bisa jadi nantilah atau bagaimana. Sementara Abdullah ibn Umi Maktum terus juga mendesak. Dan Nabi sedang berhadapan. Nabi tidak mengubris dan cuek saja. Terus fokus kepada tokoh-tokoh dengan harapan seperti itu. Kalau Abdullah ibn Umi Maktum masuk Islam pun atau mengerti Islam atau bagaimana, tidak ada membawa sekian banyak orang. Tapi kalau tokoh ini kan begitu. Aturullah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Barangkali kita bisa menggambarkan situasinya mungkin tu. Agak terbayang begitu situasinya. Bahasa orang buta datang-datang dari jauh membawa-imbau. Lalu Nabi sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh. Kalau tokoh-tokoh kan orang kadang lah namanya kan. Bahasa ke harus nak lunak, lambai-lambai. Itu diantara riwayat-riwayat yang menyatakan sebab turunnya ayat. Abasa wa tawalla. Dia, yaitu Nabi Muhammad, berwajah masam dan tawalla, dan berpaling. Begitu terjemahannya. Saya baca terjemahannya. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau ya Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya daripada dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Terjemahannya begitu. Nah, abasa di sini, kalau bahasa orang sananya itu bicara untuk orang ketiga, gaib. Dia bermuka masam. Kalau orang kedua, engkau bermuka masam. Kalau orang pertama, aku bermuka masam. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini
tidak langsung menyebut Nabi. Nama Nabi tidak, langsung pun bicara tidak. Cuma menyebut orang ketiga. Bahwa orang ketiga dia bermuka masam. Ayat ini turun kepada Nabi, tidak menyebut nama Nabi dan tidak pula memakai istilah orang kedua, tapi orang ketiga. Berarti tidak langsung kan? Tidak langsung. Betapa halus, sangat lembut didikan Allah kepada Rasulnya. Tidak menyalahkan, tidak menuding, dan tidak mempermasalahkan. Cuma menyebut dia bermuka masam dan berpaling. Terkesan di situ tidak langsung ya. Padahal secara logika kemanusiaannya, hitung-hitung orang butuh kuala kok dibanding dengan tokoh-tokoh tersebut. Kalau orang butuh kok sianan ka maiku mengiring pengaruhnya apa? Kalau tokoh-tokoh kok hitamnya no, walaupun nak ke hitamnya, orang mana ke hitam lah. Gitu pengaruh. Itu satu. Yang kedua, cara Ibnu Ummi Maktum ini datang bersorak berteriak dari jauh. Yang patut ditegur ketika itu siapa sebenarnya? Ibnu Ummi Maktum kok. Ini datang Muhammad kata. Tidak dilihatnya orang yang sedang bicara. Good. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu beliau berbicara bukan dengan sembarang orang. Jadi kalau menurut awak nampak lalu disapo orang betul langsung putus, langsung memotong, tak peduli dengan Nabi masih terus menghadapi tokoh-tokoh, wajah beliau agak masam, tapi malah beliau yang ditegur, disampa. Salahkan Nabi? Nabi tidak salah, beliau maksum. Tapi ini ajaran bahwa di sisi Allah semua manusia sama. Islam datang membawa persamaan hak. Yang berbeda adalah siapa yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu Allah tidak memandang kepada bentuk rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memperhatikan, tidak melihat kepada bentuk rupamu dan seterusnya. Juga tidak melihat kepada pangkat, status, kedudukan dan kekayaanmu. Begitu dalam hadis lain. Karena yang nilai manusia bukan terletak di fisiknya. Tidak terletak di kedudukannya, di jabatannya, statusnya, di kepintarannya. Tapi nilai manusia adalah sejauh mana manusia mengenal siapa dirinya dan siapa pencipta. Makin taat, makin patuh, makin tunduk orang kepada Rabb penciptanya, makin tinggi nilainya. Itulah ada inna akramakum indallahi atqakum. Meskipun dia buta atau fisiknya cacat atau warna kulitnya hitam kebiru-biruan model Bilal bin Rabah itu,
ataupun miskin dia, apapun dia miskin, tidak punya apa-apa, tidak masalah. Ukurannya di Allah nah itu ukuran awak manusia. Kalau rancak orang seketik awak lamu matanya, bajabatan nyus te awak lah menurun dua. Nah, kalau ada yang kita waruan ke orang kadang-kadang ko lunak gigi pado, tidak dalam Islam tidak. Ini ayat ini kata para ulama pengamat turun mengajarkan kepada kita persamaan hak dalam Islam, tidak membeda-bedakan. Semuanya Allah cipta. Kalau ingin dibedakan adalah takwanya pembeda. Makin takwa seseorang, makin mulia di sisi Allah. Cuman takwa pun tidak bisa pula dinilai oleh manusia. Kenapa tidak bisa? Huwa a'lamu bimanit taqa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Surah An-Najmi nanti itu. Dia yang paling tahu siapa yang bertakwa. Takwa tidak usah diajan-ajan, tidak usah dibuat-buat, tidak usah dibaca-baca, tidak usah dipanggak-panggaan. Karena takwa itu bukan tampilan fisik. Namanya takwa itu adalah, takwa itu bukan luar, tapi takwa adalah at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun disapa oleh Allah, tidak secara langsung. Ana ini ya, abasa, dia bermuka masam saja. Siapa yang bermuka masam? Walaupun nama tidak disebut, tapi yang dituju adalah Nabi. Turun ayat ini kepada Nabi dalam beberapa riwayat. Semenjak ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat Abdullah ibnu Umi Maktum ini datang, marhaban, selamat datang wahai orang yang aku ditegur oleh Allah. Wahai orang yang aku ditegur, disapa oleh Allah. Selamat datang, silakan duduk. Itu Nabi menyapa. Karena lantaran si Abdullah inilah turun didikan Allah, bimbingan Allah kepada Rasulnya untuk menghadapi orang buta seperti itu. Dan jangan beliau membeda-bedakan. Dan memang beliau selalu dekat dengan orang-orang miskin, dengan orang susah. Surat Kahfi mah. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum. Tahanlah, bertahanlah engkau bersama orang-orang yang ada di sekelilingmu. Walaupun mereka miskin, mereka orang susah, mereka tidak punya pengaruh, tapi tetap engkau di situ. Jangan tinggalkan mereka. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'unahum bil ghudwi wal asyari. Sudah Kahfi. Nah, kita kembali masuk kepada surat ini. Abasa wa tawalla. Yes? Jadi abasa, wajah agak berkerut, wajah agak kurang cerah, menunjukkan ketidaksenangan. Dia bermuka masam. Dia bermuka masam dan tawalla. Dia tawalla apa? Tawalla berpaling. Berpaling itu apa? Tidak menggubris, tidak memperhatikan. Kenapa berpaling? Kenapa tidak memperhatikan? Karena tidak suka. Namanya berpaling. Lantaran apa? Anjahul a'ma. Bahwa datang kepadanya al-a'ma. Anja'ahul a'ma, bahwa datang kepadanya Nabi Muhammad, orang buta. Tadi sudah dijelaskan siapa orang buta. Datang kepadanya orang buta, disampaikan dalam beberapa riwayat, dia ketika itu datang
dari jauh, kemudian telah memanggil-manggil, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Saya tidak ingat apakah pakai Sayyidi dia ketika itu memanggil atau tidak. Saya tidak ingat. Tidak ingat. Ya baginda Rasul, tidak tahu saya apakah pakai baginda Rasul ketika itu dia tu. Tapi dalam riwayat katakan dia Muhammad. Datang kepadanya, coba gambarkan dan coba sedikit kita membuat gambaran-gambaran di pikiran kita. Buta dia. Datang dia. Orang menunjukkan di mana keberadaan Nabi Muhammad dan gambarkan pula sedikit Nabi sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh. Lalu datang dia memanggil-manggil Nabi. Anja'a bahwa datang kepadanya orang buta, a'ma, manggil-manggil nama, menyebut-nyebut orang sedang asyik bicara. Tapi Nabi abasa wa tawalla. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dianya ingin mensucikan dirinya dari dosa, yazakka. Sedikit kita jelaskan la'alla. Tadi saya kumpulkan catatan-catatan tentang masalah makna wa ma yudrika. Apa wa ma yudrika yang diterjemahkan di sini adalah dan tahukah engkau. Ada enggak orang yang memberitahumu ya Muhammad sehingga engkau tahu? Tentang orang buta ini. Apa keinginannya, apa kemauannya, dan apa yang ada di isi hatinya. Dan bagaimana dia nanti orang buta ini, yang keinginannya luar biasa. Dibanding dengan tokoh-tokoh yang engkau agak antusias menghadapinya. Jadi wa ma yudrika itu tadi. Siapa yang memberitahumu ya Muhammad sehingga engkau bermuka masam, tidak senang, berpaling dari kedatangan seorang buta lantaran dia buta? Siapa yang memberitahumu? Bahasa dia mengganggu, dia tidak bagus. Bahwa tokoh-tokoh ini akan begini. Siapa yang beritahu? Tidak ada. Awak ijalika awak, Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah apa isi hati orang. Apa maksud orang? Apa keinginan orang? Atau apa kemauan? Dan ada apa nanti di balik itu semua? Tidak tahu. Akhirnya itu tegur Nabi, wa ma yudrika. Siapa yang beritahu kepada Muhammad sehingga engkau tahu pula tentang siapa? Abdullah ibnu Umi Maktub. Sampai engkau datang, engkau tidak tahu mana ini antara tokoh-tokoh ini atau yang buta ini, yang utama, yang mulia di sisi Allah. Tidak tahu. Wa ma yudrika, siapa yang beritahumu sehingga engkau mengambil keputusan sikap seperti itu, kira-kira begitu kata penafsir ulama. Ya, maka Nabi bersikap seperti itu karena memandang, menganggap
ini si buta ini. Kalau tokoh-tokoh ini begini nih. Kan sudah ada namanya kesimpulan-kesimpulan sementara. Itu yang mendorong Nabi bersikap agak masam dan berpaling. Atiba teguran. Fama yudrika. Siapa yang memberitahumu dan kenapa siapa yang memberitahumu dan kemudian diterjemahkan, tahukah engkau? Sehingga engkau sampai begitu. Atau apakah yang menjadikan kamu mengetahui si buta ini? Dan seterusnya. La'allahu yazzakka. Yazzakka itu dipahami oleh para ulama ahli bahasa. Membersihkan diri sama dengan zakat. Bersih. Orang berupaya dan ingin membersihkan dirinya. Yatazakka. Lalu dibuanglah huruf ta-nya. Yazzakka. Membersihkan diri bukan dari luar. Membersihkan hati. Membersihkan hati itu dikenal dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nafs. Membersihkan hati, membersihkan jiwa dari berbagai macam salah dan dosa, dari berbagai macam sifat-sifat yang tercela, terkenal dengan tazkiyah. Kalau tidak salah guru kita juga mengaji tazkiyah di sini ya, guru Pak kita luar biasa. Upaya dan usaha bagaimana kita ini bersih hati kita, jiwa kita, kalbu kita, batin kita. Dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, daripada maksiat-maksiat, dari perangai-perangai, sikap-sikap dan sifat-sifat yang kotor, namanya tazkiyah. Si Ibnu Ummi Maktum ini la'allahu yazzakka. Boleh jadi la'alla. Kan taraji ini. Boleh jadi la'alla. La'allahu boleh jadi dianya yazzakka, ingin membersihkan dirinya. Berarti ini orang ini betul-betul dah berharap ini. Sementara niko entan tuleh. Di sini dipahami oleh ulama bahwa langkah-langkah orang datang ke tempat di mana dia mendapatkan ilmu, mendapatkan makrifat, itulah langkah-langkah orang menuju ke surga. Kalau langkah-langkah kita datang ke sini ceko, berasiah, ikhlas, dan seterusnya, dan ingin belajar, ingin tahu firman Allah, maksudnya, itu langkah-langkah sahalallah. Allah mudahkan langkah jalannya menuju surga. Berarti kita sedang melangkah mempermudah jalan ke surga. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mencari, menuntut, melangkah, pergi, mencari ilmu. Orang sesuk dulu kala menempuh perjalanan berminggu, berbulan, mencari satu hadis. Terkenal itu dalam riwayat. Dan langkah kakinya itu langkah-langkah yang Allah ridhai. Sementara tokoh-tokoh ini yang harap siapa? Yang harap Nabi. Kalau yang buta, dia yang ingin. Nah, kalau awak naro, awak kalau logika waswa, kalau awak naro, awak rendah. Bermanis-manis. Apalagi beliau-beliau nak merasa diri orang kadang dan kadang-kadang agak sedikit bermanis-manis.
Sementara yang buta datang, dia kepingin buta. Orang nak buta saya nak datang, ikut orang buta datang jauh. Ingin membersihkan, la'allahu, tahukah engkau ya Muhammad? Atau siapa yang beritahu engkau? Bahawa kedatangannya akan mengganggu, datang akan begini, akan begini, tidak. Bisa jadi, boleh jadi kedatangannya kata Allah. Ya zakka, dia ingin mensucikan, membersihkan dirinya daripada dosa. Au yazzakkaru. Sedikit lagi. Au yazzakka. Atau ingin mendapatkan pengajaran. Fatanfa'ahuz zikra. Bermanfaat, berfaedahlah, bergunalah, tanfa' baginya pengajaran itu. Dua ini kedatangan orang ke majlis ilmu. Kalau itu yang mendorong orang datang ke suatu majlis, maka dialah orangnya Abdullah ibnu Umi Maktum. Awak pesong kaji kawak leh. Kedatangan awak kemari mengah. Pesong. Nama mendorong awak yazakka atau yatazakkar. Atau nama mendorong awak tidak tahu. Ambo tidak tahu. Kita tidak tahu hati ambo pun tidak tahu hati kita semua. Wa ma yudrika. Ambo pribadi jadi kambo memang tidak tahu. Makasih orang datang maksud orang tiba. Anak mendorong anak kepingin kecuali Allah beritahu. Wa ma yudrika. Ada tidak orang yang beritahumu ya Muhammad? Dia datang untuk apa? Maksudnya apa? Keinginan apa? Niatnya apa? Kemudian apa pengaruhnya terhadap dia? Dan ini yang kau hadapi, manusia yang kau harapkan, kau juga tidak tahu. Dan memang kenyataannya Abdullah bin Maktum menjadi orang besar, bahkan ikut perang buta, perang Qadisiyah. Dia pula memegang bendera hitam, pakai kuda. Anda tahu bagaimana caranya? Berkuda, pegang bendera perang, bendera hitam. Buta. Sementara beliau-beliau yang tokoh-tokoh itu mati jangkang semua. Di situ ada Abu Jahal dan segala macam. Jadi Nabi Muhammad katakan wa ma yudrika. Siapa yang beritahumu? Tahukah engkau maksud kedatangannya? Dan memang kenyataannya memang begitulah. Apalagi kita. Kita tidak boleh, intinya kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan status. Jangan kaji ilmu itu diarahkan kepada orang punya status saja. Siapapun berhak mendapatkan kajian. Kalau ilmu itu sifatnya menyinari. Matahari tidak memilih-milih. Kan tidak orang macam beliau saya kena sinar matahari itu kah? Tidak. Siapapun kalau ingin mendapat cahaya matahari, keluarlah rumah dapat cahaya matahari. Begitulah Islam. Islam itu wadduha, cahaya pagi, menyinari semua. Inti kajian sampai kini adalah 3. Yang pertama, didikan Allah, bimbingan Allah kepada Rasul, lebih-lebih kepada kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lantaran tampilan lahiriah, lantaran status dan kedudukannya. Itu satu. Yang kedua, kita kalau berdakwah, dakwah itu untuk semua. Islam itu dakwahnya kan untuk semua. Tidak untuk orang kaya, tidak untuk pejabat. Karena ada orang yang bangga berdakwah di muka pejabat, di muka orang punya status. Padahal belum tentu mereka itu akan menengah, akan dapat petunjuk. Sebab mereka itu adu-adu saja. Sementara orang yang datang berharap
luar biasa. Dua, yang ketiga, kedatangan ke majlis untuk mensucikan diri, mendapat ilmu dan mendapat pengajaran. Itu dah mempalapang, mempalancar jalan ke surga, mempalancar jalan ke surga. Itulah langkah-langkah utama, langkah-langkah yang mendapat fadilah yang luar biasa. Man salaka tariqat, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Amin. Sampai situ saya kaji kita. Semoga berfaedah dan manfaat untuk ambo dan kita semua. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jamain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا